Beberapa korban mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi arisan bodong dan melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ciamis pada Rabu 1 November 2023. Salah satu korban berinisial RR, 26 tahun, warga desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis, mengatakan dirinya menjadi salah satu korban dugaan penipuan tersebut. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Priangan Aisani. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Aisani. Baik, terima kasih. Selamat sore Nina dan juga Tribuners. Jadi beberapa orang mengaku telah menjadi korban dugaan penipuan berkedok investasi arisan bodong. Mereka melapor ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Ciamis pada hari Rabu 1 November 2023 kemarin. Dan salah satu korban berinisial RR, 26 tahun, merupakan warga desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis, mengatakan bahwa dia menjadi korban investasi arisan bodong yang dilakukan oleh RI, inisial RI pelakunya yang notabene adalah temannya sendiri. Dan untuk total kerugian yang dialami sejumlah korban tersebut dari dugaan penipuan arisan ataupun investasi berkedok arisan bodong itu senilai 2,8 miliar rupiah. Dan RR menyebut uang yang dia investasikan itu nantinya akan digunakan oleh pelaku untuk dana talang bagi orang yang akan memenangkan arisan nantinya. Dan RR juga menyebutkan bahwasanya pelaku selalu mengiming-imingi RR nanti jika ikut investasi di setiap minggunya RR akan mendapatkan keuntungan lebih sebesar 100.000 dari 1 juta rupiah dari orang yang memenangkan arisan tersebut. Awalnya RR memberi modal kepada pelaku berkisar jutaan rupiah hingga jika ditotalkan sampai dengan saat ini berkisar di angka 40 juta rupiah. Dan tak disangka dari keuntungan modal yang awalnya berjalan mulus sejak tahun 2020 itu akhirnya kini RR harus mengalami kerugian sebanyak puluhan juta bersama korban lainnya hingga total kerugian mencapai 2,8 miliar. Dan RR mengaku berteman dengan pelaku itu sudah sekitar 8 tahun lamanya. Namun setelah aksi penipuan tersebut, RR hilang kontak dengan pelaku yang diduga telah melarikan diri dengan membawa sejumlah uang investasi dari para korbannya. Kemudian karena tidak ada itikat baik dari pelaku atau dari RI, maka RR dan sejumlah korban lainnya melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan memilih untuk mengambil jalur hukum. Dan selain RR, korban lainnya berinisial SA, 29 tahun, merupakan warga Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis, juga mengaku telah tertipu oleh RI dan dia menyetorkan sejumlah uang melalui transfer gitu ya ke rekening pelaku itu sejumlah 68 juta rupiah. Bahkan tak berhenti sampai di situ, korban lainnya berinisial MM yang merupakan warga Kabupaten Majalengka juga mengalami kerugian sebesar 496 juta rupiah dan MM ini sudah melakukan ataupun melaporkan tindakan diduga penipuan tersebut yang dilakukan oleh RI kepada Polres Majalengka dan mereka berharap para korban ini berharap kepolisian ataupun Polres Ciamis dapat segera mengungkap ataupun mengusut kasus tersebut dan menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Demikian Nina laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Aisani. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan RR, salah satu korban dugaan penipuan berkedok investasi arisan bodong. Kita tuh dijanjikan untuk bagi hasil, cuman uangnya nggak kembali dan ketika kita dikasih bagi hasil juga suka dipinjam lagi uangnya. Investasi apa itu? Ya katanya sih untuk arisan yang nalangin anggota arisan yang mau dimenang diduluin dengan iming-imingnya tuh nanti bayarnya ke kita pas dia menang get arisan karena dia juga salah satu admin arisan tersebut. Berapa arisan atau investasi? Jadi itu Arisan sebenarnya kita tuh awalnya arisan ikut arisan ya kirim itu dan dia tuh mengiming-imingi mau nggak bagi hasil nalangin dana talang lah ya, dana talang buat yang mau menang arisan cuma mau diduluin, nanti kita bayarnya pas dia menang get arisan gitu, dan dibagi hasil dari 1 juta tuh 100.000 hasilnya ya.
Seperti itu. Totalnya berapa? Kalau saya pribadi 40 dan ini 68 juta. Yang sudah kembali uang belum? Belum ada pengembalian. Adapun pengembalian itu berupa bagi hasil, suka dipinjam lagi bagi hasilnya. Dan sekarang ada berapa korbannya? Kalau setahu saya sih yang di grup tuh ada 11 orang ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.